warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih semangat semuanya ini? Sangat semangat. Bagaimana tepuk semangatnya? Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, bagus ya. Sudah? Tepuk semangat. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan anak-anak, pagi ini Pak Nur Rahim akan mengajarkan kalian yaitu implementasi berpikir komputasional yang diintegrasikan dengan pembelajaran IPAS. Materi cahaya bergerak lurus. Coba sebelum Pak Nur masuk pada materi, ya, Anda ingin bertanya, pernahkah kalian melihat sinar matahari yang masuk melalui celah jendela? Pernah ya? Iya. Mengapa sinar tersebut terlihat lurus? Kok tidak berbelok ke kanan ke kiri, tapi terlihat lurus masuk pada celah jendela? Kenapa itu terjadi? Inilah anak-anak yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak, Anda ingin memperkenalkan pendekatan berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional itu. Yang pertama adalah dekomposisi, dan yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Pendekatan berpikir komputasional ini anak-anak digunakan untuk kita belajar memahami sifat-sifat cahaya, terutama dalam hal ini adalah cahaya merapat lurus. Kenapa ini kok penting dipelajari? Nah, ini sebagai motivasi buat kalian semua bahwa cahaya merapat lurus itu penting dalam kehidupan sehari. Misalnya yang kita lihat hari ini adalah layar proyektor. Coba seandainya layar proyektor ini cahayanya tidak merapat lurus, maka akan tidak berfungsi seperti ini. Atau Pak Nur punya senter ini, saya nyalakan senter, ya. Pak Nur ingin berjalan ke arah timur dalam sebuah kegelapan misalnya, berjalan ke arah timur. Ketika Pak Nur menyalakan senter ke arah timur, ternyata senternya berbelok ke kanan atau ke kiri, maka layar senter tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, cahaya merapat lurus ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena banyak membantu dalam kehidupan manusia. Paham ya? Yes. Baik anak-anak, dari 4 pilar berpikir komputasional, yang pertama adalah dekomposisi. Bagaimana dekomposisi ini kita gunakan untuk memahami sebuah cahaya merapat lurus? Dekomposisi itu artinya menguraikan anak-anak. Dekomposisi artinya apa? Menguraikan. Jadi cahaya itu kita uraikan terlebih dahulu menjadi beberapa elemen. Kalau pelajaran sebelumnya tidak ada istilah dekomposisi, pengenalan pola dan lain sebagainya. Dalam pendekatan berpikir komputasional ini, dekomposisi dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yang besar, diuraikan menjadi masalah kecil. Contoh cahaya. Cahaya kita ibaratkan sebuah masalah besar. Untuk memahami cahaya ini perlu diuraikan ke beberapa elemen-elemen kecil. Di sini dipelajari bahwa cahaya dapat kita uraikan menjadi beberapa elemen. Yang pertama, kita kenali sumber cahayanya. Yang nomor 2, jalur hambatnya.
Dan yang nomor 3 adalah bayangan yang terbentuk. Ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, sumber cahaya. Sumber cahaya, apa sih yang dinamakan sumber cahaya itu? Segala sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya, segala sesuatu yang bisa memancarkan cahaya, itu disebut dengan sumber cahaya. Proyektor bisa memancarkan cahaya. Apakah proyektor ini disebut dengan sumber cahaya? Iya. Pak Nur punya senter. Ketika senter dinyalakan, senter memancarkan cahaya. Apa kemudian senter ini disebut dengan sumber cahaya? Iya. Ada lampu. Lampu ketika tombol dinyalakan, maka mengeluarkan cahaya. Apakah lampu bisa disebut sumber cahaya? Bisa. Tetapi anak-anak, sumber cahaya yang paling besar adalah matahari. Tidak ada yang menandingi kebesaran cahaya matahari. Paham sudah untuk sumber cahaya? Intinya sumber cahaya itu segala sesuatu apa saja yang bisa mengeluarkan cahaya, bisa menghasilkan cahaya, bisa memancarkan cahaya, maka bisa disebut dengan apa? Sumber cahaya. Paham sampai di sini? Yang pertama. Yang kedua anak-anak, jalur hambat. Apa sih yang disebut dengan jalur hambat? Lintasan yang ditempuh oleh cahaya. Lintasan itu lintasan yang ditempuh oleh cahaya dari sumber cahaya sampai pada suatu titik atau permukaan. Ini sumber cahaya, ini permukaan. Antara sumber cahaya dengan permukaan, ya ini namanya lintasan. Nah ini namanya lintasan cahaya. Ini namanya lintasan atau jalur rambat cahaya. Sampai di sini paham? Selanjutnya yang nomor 3 adalah elemen daripada cahaya. Yang nomor 3 adalah bayangan. Apa itu bayangan? Bayangan adalah area gelap yang terbentuk ketika cahaya dari sumber cahaya terhalang oleh benda. Ini sumber cahaya. Kemudian ini ada cahaya yang terpancar. Coba Pak Nur tutup dengan benda. Ada sisi gelap di sana. Sisi gelap inilah anak-anak yang disebut dengan bayangan. Paham ya? Sisi gelap inilah yang disebut dengan bayangan. Coba kalau bendanya ini saya hilangkan, tidak ada sisi gelap. Kenapa Pak sisi gelapnya tidak ada? Karena cahaya tidak terhalang. Cahaya tidak terhalang. Tapi kalau cahaya terhalang oleh satu benda, maka akan membentuk sebuah bayangan. Area gelap inilah disebut dengan bayangan. Ini masih tahap dekomposisi, menguraikan cahaya menjadi elemen-elemen kecil. Jadi dapat disimpulkan melalui pendekatan dekomposisi, cahaya dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama, coba sebutkan bersama. Yang pertama, sumber cahaya. 2, jalur rambat cahaya. Dan yang nomor 3 adalah kira-kira mudah untuk dipahami melalui pendekatan berkomposisi ini. Paham ya? Ya, oke. Baik anak-anak, pengenal ini nanti siswa melakukan eksperimen sederhana. Coba siapa? Rosa ke sini. Rosa maju. Silakan Rosa. Ya. Siapkan 3 karton. Ini ya 3 karton ya. Silakan 3 karton. Siapkan 3 karton tebal dengan lubang kecil di tengah dan kertas putih sebagai layar. Kertas kartonnya harus sejajar, Posisinya begini.
Nah ini ya, kita terus arahkan senter melalui lubang tersebut. Kertas putihnya di sini, kertas putihnya di sini. Nah, ya. Arahkan senter melalui lubang-lubang tersebut ke kertas putih sebagai layar. Coba. Coba di sini, ya, senternya di sini kamu menghadap. Nah, itu ya. Amati apakah cahaya tetap lurus atau bengkok. Cahaya tetap lurus atau bengkok? Cahaya lurus. Ya. Memasuki lubang kecil sampai pada layar putih. Coba kalau misal kita geser salah satu karton kita geser, sehingga lubangnya tidak sejajar. Ayo kita amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Maka cahaya tidak akan sampai pada layar putih. Ya. Tetapi kalau kita sejajarkan kembali, kita luruskan kembali, maka cahaya akan sampai pada layar putih. Ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Oke, sampai di sini paham? Oke, tepuk tangan untuk Rosa. Silakan duduk kembali. Dalam pengenalan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya hanya sampai ke layar putih ini jika lubang-lubang dalam kertas karton ini disusun dengan sejajar, sehingga menunjukkan cahaya merambat lurus. Tetapi ketika salah satu karton digeser sehingga lubangnya tidak sejajar, maka cahaya tidak akan sampai ke layar putih. Ini, jadi polanya adalah lubang harus sejajar. Kalau tidak sejajar, maka layar tidak akan sampai kepada layar putih. Ini pendekatan pengenalan pola dalam memahami cahaya merambat lurus. Baik anak-anak, selanjutnya adalah dalam berpikir komputasional itu ada abstraksi. Dekomposisi sudah, pengenalan pola sudah, dan yang ketiga adalah abstraksi. Ya. Coba kalian fokus pada sifat utama cahaya. Ini layar proyektor ya. Sifat utama cahaya adalah merambat lurus. Kalian jangan hiraukan apakah cahaya ini berwarna putih seperti cahayanya proyektor atau berwarna kuning seperti cahayanya senter. Ya, kalian jangan terjebak pada warna cahaya, atau jenis sumber cahaya. Entah itu sumber cahayanya dari senter, dari proyektor. Kalian jangan terjebak pada sumber cahaya atau pada warna cahaya. Tapi kalian harus fokus pada sifat utama cahaya, yaitu merambat lurus. Sama anak ya. Apa yang terjadi adalah yang keempat adalah algoritma. Setelah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang keempat algoritma. Apa algoritma itu, Pak? Algoritma dalam memahami cahaya, kita mengenal langkah-langkah. Tadi sudah dibacakan langkah-langkah dalam melakukan sebuah eksperimen. Ya, langkah-langkah dalam melakukan sebuah eksperimen. Apa langkah-langkahnya? Ya, yang pertama yaitu langkah-langkah eksperimen untuk membuktikan cahaya merambat lurus. Yang pertama, kita siapkan 3 karton dengan lubang kecil seperti ini ya.
Kita siapkan 3 karton, 1, 2, 3. Ini ya, 3 karton ya. Nah, ini 3 karton. Kita siapkan 3 karton dengan lubang kecil tengah. Ini sudah ada lubangnya. Kemudian ada senter. Ini ada senter. Ya. Kemudian ada kertas putih. Iya, kita gunakan. Susun karton agar lubang sejajar. Disusun seperti ini. Lubangnya harus sejajar. Lubangnya harus sejajar seperti ini. Nah, kemudian terakhir kertas putih. Ya. Nyalakan senter dan arahkan ke lubang pertama. Kita nyalakan senter, diarahkan pada lubang pertama. Otomatis langsung masuk ke lubang kedua, ketiga, dan yang terakhir sampai pada layar putih. Amati cahaya pada kertas putih. Nah itu, ayo kita amati cahaya pada kertas putih. Ya, kelihatan ya, itu kertas putihnya. Ya, itu. Catat hasil pengamatan. Ulangi dengan menggeser 1 karton. Kita geser 1 karton agar lubang tidak sejajar. Apa yang terjadi? Cahaya tidak sampai pada layar putih. Tetapi ketika kita kembalikan lubangnya sejajar, maka layar akan sampai pada layar putih. Coba ini ditulis nanti ya. Algoritma, langkah-langkah eksperimen untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Kita refleksikan apa yang kalian pelajari tentang sifat cahaya merambat lurus hari ini. Coba siapa yang ingin? Coba apa yang kamu pelajari tentang sifat cahaya merambat lurus hari ini? Cahaya merambat lurus tidak berbelok-belok. Iya, cahaya merambat lurus tidak berbelok-belok. Ya. Terus? Ketika ada benda yang menghalangi cahaya, Nah. akan membentuk. Iya betul. Ketika ada benda yang menghalangi cahaya, maka akan membentuk sebuah bayangan. Misal ini cahaya proyektor dihalangi oleh benda, ya, maka akan membentuk bayangan. Dan bayangan itu sama persis dengan benda yang menghalangi. Kalau yang menghalangi itu berbentuk kotak, maka bayangannya berbentuk kotak. Tapi kalau yang menghalangi itu berbentuk senter seperti ini, maka bayangannya pun juga membentuk senter. Ya mana? Nah, itu ya. Sampai di sini paham kira-kira? Nah. Coba dari muat pelajaran hari ini lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah karena menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Mulai pertama dekomposisi, diuraikan elemen-elemen cahaya, kemudian pengenalan polanya. Kalau tidak sejajar, cahaya tidak bisa masuk pada layar putih. Abstraksinya, kemudian algoritma, urutan-urutan, cara melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan bahwa cahaya itu bisa merambat lurus. Baik anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ini nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan yang sebagai bentuk evaluasi terhadap pelajaran pagi hari ini. Ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.